Wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat maghrib, pengajian ba'da maghrib Masjid Agung Kabupaten Sidoarjo yang semoga selalu dirahmati, dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan ngaji kita kaum muslimin, ibu bapak rahimakumullah, ini masih ulama-ulama yang menyebutkan hadis yang pertama ya. Hadis yang pertama Kitabut Thaharah Babul Miyah. Yang nomor 4 adalah Imam Malik bin Anas al-Ashabi al-Himyari, dan julukannya adalah Abu Abdullah al-Madani. Beliau adalah salah seorang tokoh Islam, imamnya para imam, dan imamnya kota Hijaz atau kota Madinah. Imam Asy-Syafi'i banyak mengambil ilmu dari beliau. Imam Asy-Syafi'i berkata, Imam Malik adalah hujjatullah atas makhluknya setelah para tabi'in. Jadi ini salah satu dari gurunya Imam Syafi'i ya, imam yang banyak dianut madhabnya di kalangan masyarakat di negara kita, negara Indonesia. Beliau mengambil riwayat daripada Nafi, pembantu Ibnu Umar, dan Az-Zuhri, serta lain-lain dari kalangan tabi'in dan dari para pengikut tabi'in. Dilahirkan pada tahun 95 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 179 Hijrah pada usia 84 tahun dan dikebumikan di Al-Baqi, Madinah. Nah, itu pemakaman yang dekatnya masjid itu, dekatnya Masjid Nabawi, itu ada pemakaman yang sangat terkenal itu ya, yang sangat terkenal itu Al-Baqi. Beliau dimakamkan di sana. Tepatnya di mana lah ini yang agak kesulitan karena memang yang berkuasa di Arab Saudi itu Wahabi, itu tidak diperkenankan ada nisan-nisan yang ditulisi. Jadi Imam Malik disarikan di sana, dikebumikan di sana. Iya. Cuman pasnya di mana itu yang kita tidak tahu itu ya. Yang kelima adalah Imam Asy-Syafi'i, imam kita, madhab kita ini ya. Nama julukannya adalah Abu Abdullah. Sedangkan nama aslinya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman Al-Qurashi Al-Muttalibi Al-Hijazi Al-Makki. Nasabnya berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abdu Manaf. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijrah di Gazzah, dan menurut satu pendapat di Asqalan. Hidup sebagai anak yatim di bawah asuhan ibunya dalam kehidupan yang serba sederhana dan keadaan yang susah. Jadi Imam Syafi'i itu anak yatim dan bukan dari golongan orang yang kaya. Jadi luar biasanya Imam Syafi'i itu yang menjadi imamnya orang sedunia. Salah satu yang terbesar di Indonesia itu adalah anak yatim yang secara ekonomi tidak sangat kaya. Sejak kecil beliau belajar kepada para imam. Beliau meninggalkan kota Mekkah menuju Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Salah satu riwayat beliau masih umur 7 tahun dan hafal Al-Quran. 7 tahun wis hafal Al-Quran. Setelah beberapa saat di mondok berguru di Imam Malik, Imam Malik punya kitab fenomenal namanya Al-Muwatta. Itu kumpulan hadis. Wah, itu juga dihafalkan oleh Imam Syafi'i. Luar biasa. Beliau kemudian pergi ke Irak
hingga namanya sangat terkenal di seluruh negeri Islam. Setelah itu beliau berangkat lagi menuju Mesir pada tahun 199 Hijrah dan meninggal dunia di Mesir pada tahun 204 Hijrah pada usia 54 tahun dan dikebumikan di Mesir, masih sangat muda. Lah ini selama di Irak dan di Mesir ini, maka nanti ahli fikih itu punya punya klasifikasi. Pendapat Imam Syafi'i yang dilakukan di Irak itu namanya kaul qadim, sedangkan pendapat Imam Syafi'i yang diutarakan di Mesir namanya kaul jadid. Nah, itu untuk urusan masalah fikihnya. Ini kita masuk ke hadis yang kedua. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a sak temene banyu iku tahurun suci tur nyucikaken, layu najisu ora bisa najisaken hu ing ma apa syai'un suwiji-wiji. Ahroja ngetoaken hu ing hadis sapa as-salah satu imam as-salasah. Siapa? Nanti akan kita bahas. Kemarin al-arba'ah, sekarang as-salasah. Wa sahhahalan nyohehaken hu ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci mensucikan, tidak bisa menajiskan kepada air tersebut apapun. Mengeluarkan hadis ini 3 imam dan mensahihkan Imam Al-Ahmad atau terkenal dengan nama Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Kita lihat. Air tidak menjadi najis karena ada sesuatu yang jatuh ke dalamnya. Hadis ini menceritakan kisah sumur Buda'ah, yaitu sumur yang menjadi tempat pembuangan kain-kain bekas mengelap darah haid, bangkai anjing, dan segala sesuatu yang berbau busuk. Ini asbabul wurudnya kaum muslimin. Sebenarnya hadis ini menerangkan ada sumur namanya sumur Buda'ah itu di Madinah. Tempatnya di dataran rendah. Sehingga kalau hujan, maka kotoran-kotoran itu terbawa oleh air masuk ke sumur Buda'ah. Nah, di sana macam-macam di sumur Buda'ah itu. Makna yang dimaksud di sini ialah masyarakat senantiasa membuang benda-benda tersebut dari belakang rumah mereka. Sampah serap itu kemudian dibawa oleh banjir dan hanyut hingga sampai di sumur Buda'ah tersebut, karena sumur itu terletak di dataran yang rendah. Dulu kaum muslimin ya mungkin zaman Nabi itu belum ada pembalut, maka ya kain-kain itu yang untuk mengelap darah haid. Wah, itu termasuk dibuang masuk sumur Buda'ah. Ada sampah masuk sumur Buda'ah. Lah itu bagaimana? Airnya banyak sehingga ia tidak tercemar oleh benda-benda kotor tersebut. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kedudukan air Buda'ah itu supaya mereka mengetahui hukumnya, suci atau najis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab bahwa air itu suci. Tidak ada sesuatu apapun yang membuatnya menjadi najis. Nah, nanti kita akan bahas itulah air itu. Sebagian ulama termasuk imam kita, Imam Syafi'i, membagi 2, yakni air
sedikit dan air banyak. Air banyak kalau terkena najis itu tidak najis kalau tidak berubah salah satu sifatnya. Di sumur Budaah ini sumurnya sangat luas, airnya sangat banyak. Kena sampah-sampah itu tidak membuatnya berubah salah satu sifatnya. Maka Nabi menerangkan bahwasanya air itu tetap suci dan tidak ada yang bisa menajiskan air tersebut kecuali berubah dari salah satu sifatnya. Fikih hadis, para ulama berselisih pendapat mengenai hukum air apabila bercampur najis. Sedangkan salah satu sifatnya tidak ada yang berubah sama sekali. Jadi ada air terkena najis. Najis apapun. Nah ini mohon maaf, kadang-kadang kula guyon tapi serius. Piye guyon tapi serius. Ini maksudnya, contoh. Ada orang renang, lah setelah itu pipis di kolam renang itu. Jadi kolam renangnya dipipisi. Berarti air kolam renang itu kan suci aslinya. Terus terkena najis pipisnya orang yang renang. Di sini ada perbedaan pendapat. Imam Malik berpendapat bahwa air tersebut suci mensucikan, sedikit ataupun banyak, karena berlandaskan kepada hadis ini, dan beliau berpendapat air akan menjadi najis jika berubah salah satu sifatnya karena najis. Kaum muslimin rahimakumullah, perbedaannya di sini, Imam Malik itu tidak membagi air menjadi sedikit dan banyak. Air itu menjadi najis apabila kena najis dan berubah salah satu sifatnya. Air itu tidak akan menjadi najis walaupun kena najis seberapapun kalau salah satu sifatnya. Apa sifat air? Bau, warna, rasa. Salah satu dari sifatnya tidak berubah, maka air itu tetap suci, mensucikan menurut pendapatnya Imam Malik atau terkenal dengan namanya madhab Maliki. Madhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali berpendapat bahwa air itu terbagi menjadi air sedikit dan air banyak. Nah, gitu. Jadi 3 imam ini membagi air menjadi sedikit dan air banyak. Yang terkena najis maka akan air sedikit, yang terkena najis maka akan jadi najis mutlak. Berubah atau tidak berubah, kalau air itu sedikit maka najis, kena najis. Gitu ya. Dan jika air itu banyak, maka akan najis apabila salah satu dari ketiga sifatnya berubah. Air banyak ini baru nunggu. Kalau sedikit, kalau berubah berarti najis. Tidak berubah berarti tidak najis. Nah ini Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali masih membagi air menjadi 2. Imam Maliki tidak. Imam Maliki air itu sama, sedikit atau banyak sama. Kena najis berubah berarti najis, tidak berubah tidak najis. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dibagi 2. Air sedikit kena najis, berubah tidak berubah najis. Tapi kalau air banyak, kalau berubah najis, kalau tidak berubah tidak najis. Jadi perbedaannya di air sedikit ya, akan tetapi mereka pun masih berselisih pendapat mengenai batasan air sedikit dan air banyak. Masya Allah, inilah arifnya para ulama-ulama kita. Ini tadi kan sudah terbagi 2 ya. Imam Maliki sendiri yang mengatakan air itu tidak usah dibagi-bagi, pokok berubah najis, tidak berubah tidak najis. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali punya pendapat berbeda.
yakni apabila air itu sedikit kena najis berubah tidak berubah najis. Tetapi kalau air itu banyak nunggu, kalau tidak berubah tidak najis, lek berubah najis. Lah tiga imam ini, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, berapa sih air sedikit, berapa sih air banyak, masih ada perbedaan pendapat. Oh, luar biasa kan? Madhab Asy-Syafi'i dan madhab Hambali mengatakan bahwa air sedikit itu ialah air yang jumlahnya kurang dari 2 kullah. Sedangkan air banyak ialah air yang jumlahnya mencapai 2 kullah atau lebih. Mereka berpendapat demikian karena berpegang kepada hadis yang menyatakan 2 kullah. Lalu mereka menjadikan mukhassis yang mengkhususkan untuk hadis yang bermakna mutlak ini. Nah, niki satu belajar usul fikih. Jadi kalau ada nas yang bersifat mutlak itu perlu dicarikan mukhassisnya. Nah, hadis ini bahwasanya tidak bisa menajiskan air apapun, ini mutlak. Ono hadis yang lain yang mengatakan 2 kullah dan kurang dari 2 kullah. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Hambali bahwasannya air sedikit itu air yang kurang dari 2 kullah, air yang banyak adalah air yang lebih dari 2 kullah. Gus Imam, berapa 2 kullah itu? Nah, nikola dikonversi ke dalam bahasa Indonesia, air 2 kullah adalah air yang kalau kita buat bejana, kubus, napa kubus? Kayak ngerti ae. Kubus itu adalah panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, dalamnya 60 cm. Itu perkiraannya sekian. Itu 2 kullah. Lebih dari itu berarti lebih 2 kullah, kurang dari itu berarti kurang dari 2 kullah. Bon. Madhab Hanafi mengatakan bahwa air sedikit ialah air yang kurang dari asrun fil asyir. Sedangkan air banyak ialah kebalikannya. Kok enggak pernah dengar? Nah, kita di Indonesia pahami kita itu madhab Syafi'i, madhab Hanafi jarang kita dengar istilahnya. Apa sih itu? Kita lihat. Kullah ialah wadah air yang besar buatan kota Hajar. Berat isinya adalah 500 ritel Irak atau 446 per 37 ritel Mesir, atau 93 sok plus 3 mud. Nah, niki mungkin masih ingat di dalam zakat fitrah. Zakat fitrah itu ada berbunyi sok. 1 sok itu 4 mud. Lek 93 sok plus 3 mud dikalikan sendiri. Berapa mud berarti ya? Atau 5 girbah hijaz, atau 10 sofihah. Masya Allah, cek angel. Ya, ini memang takaran zaman dulu, ibu bapak, kaum muslimin rahimakumullah. Girbah, wong Jawa ngerani grebo, itu adalah tempat wudhu yang terbuat dari kulitnya domba, kulitnya kambing, itu ya. Wes mungkin lebih mudah, yaitu tadi, lek dibuat bejana, dibuat kotak kubus gitu, panjangnya 60, lebarnya 60, dalamnya 60. Berapa liter volumenya dihitung dewe, kula gak ahli matematika. Ngoten. Yang 2, asrun fi asrin, artinya ialah air yang banyak, di mana apabila digerakkan oleh seseorang pada salah satu tepinya, maka riyaknya tidak dapat mencapai di tepi sebelahnya. Banyu akeh, kalau diprok-pyok-pyok itu tidak sampai ke sana riyaknya. Itu namanya asrun fi asrin. Ya, ini mohon maaf kita memang jarang ya belajar fikih model madhab Hanafi, sehingga kok kelihatannya
Ora tapi krungu. Iya, ya memang kita tidak belajar madhab Imam Hanafi gitu ya. Periwayat hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Beliau turut serta ketika berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon dan turut menyertai setiap peperangan sesudah perang Uhud. Beliau termasuk salah seorang ulama dari kalangan sahabat dan meriwayatkan sebanyak 1170 hadis. Meninggal dunia pada tahun ke-74 Hijrah dalam usia 86 tahun. Itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Orang yang menyebutkan hadis tadi dikatakan as-salasah. Al-arba'ah sudah ya. As-salasah itu siapa saja? Adalah Imam Ahmad bin Hambal, Imam Al-Bukhari, dan Imam Muslim. Itu adalah as-salasah. Jadi kalau ada hadis kok as-salasah, berarti yang menyebutkan adalah Imam Ahmad bin Hambal, Imam Al-Bukhari, sama Imam Muslim. Nah, kita itu apale paling muttafaqun alaih gitu Cok ya. Ini ditambah ada as-salasah, ada al-arba'ah kemarin. Rabbi fangfa'na